Halo sahabat trader semua. Jadi saya sudah trading itu dari tahun 2014. Nah, kalau sekarang ini jadi itu sudah sekitar 7 tahunan ya saya trading. Jadi selama pengalaman trading saya selama 7 tahunan itu ya, saya sudah banyak sekali mencoba strategi-strategi, belajar strategi-strategi, bahkan mencari cara strategi baru bagaimana caranya kita itu supaya bisa profit konsisten. Tapi ternyata semua strategi yang ada di internet, yang diajarkan, yang di mana-mana itu semuanya memang seperti itu, teman-teman. Jadi tidak ada strategi-strategi baru, strategi-strategi yang aneh. Bahkan saya juga pernah mencoba menggunakan berbagai macam robot forex, dan saya juga pernah juga bahkan saya menjual robot forex dan membuat analisa-analisa di blogspot, teman-teman. Nah, kan tetapi selama saya 7 tahun trading itu saya sering juga mengalami margin call, teman-teman. Memang kalau untuk analisa ya, orang yang belajar forex itu selama 1 bulan 2 bulan mereka itu sudah bisa analisa, teman-teman. Akan tetapi hal yang paling sulit di bidang bisnis forex itu atau menjadi sebagai trader forex itu kita menerapkan strategi kita atau membuat diri kita disiplin dengan strategi tersebut. Nah, maka dari itu buku ini ya teman-teman, ini terlihat sederhana teman-teman, terkesan sederhana, tapi dari buku inilah kita bisa menjadi seorang trader yang disiplin, kemudian konsisten menerapkan strategi kita. Kemudian juga dengan buku ini juga kita bisa menjadi seorang trader yang benar-benar tangguh. Artinya dengan kondisi pasar ataupun kondisi market seperti apapun, kita bisa aman, teman-teman. Kita tanpa mengalami margin call. Hal itu terjadi. Nah, jadi saya membuat suatu buku ya, buku catatan trading. Mengapa kita harus punya catatan trading manual seperti ini? Padahal di aplikasi MetaTrader 4 itu sudah tersedia semua, teman-teman. Nah, sebenarnya dengan buku ini kita belajar untuk disiplin, teman-teman. Agar dan supaya ketika kita trading itu kita punya perencanaan ataupun trading plan. Jadi contohnya seperti ini ya. Misalnya sekarang ini tanggal 18 bulan 6 2021 ya teman-teman. Nah, jadi kita sebelum kita trading itu kita harus lihat pasar terlebih dahulu. Setelah itu baru kita masukkan perencanaan kita dari pasar yang misalnya Euro USD ya, atau pound sterling USD. Nah, jadi sebagai contohnya misalnya kita ingin bertransaksi dengan meresikukan kerugian kita itu $30, teman-teman. Contohnya ya, kita trading dengan volume ataupun ukuran 0,10 lot. Nah, karena kita ingin meresikukan kerugian kita sebesar $30, jadi kita masukkan di sini 300 pip. Nanti kita akan terkena stop loss itu di 300 pip ini $30, teman-teman. Nah, misalnya juga kita take profit kita inginnya itu misalnya $40, teman-teman. Jadi TP-nya kita buat 400. Nah, kita transaksi, teman. Setelah selesai kita transaksi, nanti kita tunggu hasilnya. Mengapa catatan ini penting, teman-teman? Karena dengan catatan ini kita secara psikologi, catatan ini akan menguatkan kita. Jadi kita tidak ragu lagi, teman-teman, karena kita sudah mengetahui rencana rugi kita berapa, kemudian rencana untung kita berapa. Jadi kita sudah tahu kalau tidak hasilnya minus $30, kita profit $40, teman-teman. Misalnya ya, kita kan nggak tahu di sini hasilnya berapa. Nanti setelah
transaksi pertama ini selesai tiba-tiba kita mengalami suatu kerugian, misalnya teman-teman, kerugian itu sebesar min 30 dolar teman-teman. Nah, maka kita selanjutnya melakukan transaksi lagi, misalnya di tanggal yang sama ya, kita melakukan transaksi lagi itu sebesar 0,15 misalnya ya. Kemudian kita melihat pasar lagi, ternyata dengan 0,15 lot kita ambil lagi, misalnya contohnya saja kita meresikokan kerugian lagi, itu 300 pip, atau nanti hasilnya itu sekitar minus 45 dolar ya kalau nggak salah. Tinggal dikalikan saja, saya pakai kalkulator juga kalau teman-teman mau, karena pedagang cabai, pedagang dimanapun juga ya, mereka itu biasanya menggunakan kalkulator ataupun catatan seperti ini, karena dengan adanya catatan kita itu bisa trading lebih tertata, lebih termanajemen, lebih teratur juga. Kemudian juga kita mengetahui juga rencana kerugian dan rencana keuntungan kita berapa. Misalnya lagi saya coba lagi ya, 400 pip take profitnya. Nah, jadi dengan sistem trading kita menggunakan catatan seperti ini teman-teman, kita akan merasa lebih tenang, kemudian kita akan merasa lebih lega juga, karena kita sudah tahu rencana rugi kita berapa, rencana untung kita berapa. Selebihnya kita gunakan strategi teman-teman, strategi trading. Karena tanpa kedisiplinan trading itu, atau kita hanya menggunakan strategi terus tanpa adanya kedisiplinan di bidang trading forex ini ya, saya rasa ujung-ujungnya kalian itu akan rugi. Misalnya contohnya, entah rugi itu modal kalian sudah kembali, ataupun sama sekali kalian itu belum pernah withdraw, bisa rugi lagi. Jadi berdasarkan pengalaman saya yang sudah lama berkecimpung di bidang trading forex ini, tidak ada jalan lain teman-teman, tidak ada jalan lain selain kalau mau sukses di bidang trading forex, bisnis forex ini, kita harus menerapkan manajemen keuangan yang benar-benar tertata dari awal sampai selama-lamanya teman-teman. Karena kalau sampai selama-lamanya kalau kalian mau tetap trading terus, karena tanpa adanya catatan seperti ini teman-teman, kita akan mudah sekali secara psikologi akan tergoncang, kemudian kita tidak tenang, kemudian kita tidak tahu aturan-aturan, dan kita tidak tahu perencanaan kita ke depan seperti apa di bidang trading forex ini. Makanya catatan yang sederhana ini sangat penting sekali teman-teman. Itulah saya katakan tadi, bahkan pedagang cabai, pedagang pulsa, pedagang-pedagang seperti pedagang bakso ya, mereka memiliki catatan manual seperti ini, dan dari sinilah mereka melihat keuntungan mereka sehari itu berapa, pemasukan sekali berapa, kemudian ada berapa porsi yang terjual. Dan teman-teman juga bayangkan, jadi kita bergerak di bidang industri keuangan trading forex ini, jadi kita itu yang kita kelola itu uang teman-teman. Tentu saja kita harus memanajemen keuangan tadi ya, harus rapi kalau kita ingin berhasil di bidang ini. Karena tidak ada jalan lain teman-teman selain kita menerapkan trading plan, perencanaan trading, kemudian kedisiplinan trading itu secara total. Karena kalau kita sekali saja kita sembarangan trading itu tanpa rencana, tanpa stop loss, nanti kamu akan tahu sendiri akibatnya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.